Jakarta kembali membara. Sore ini, Stadion Madia menjadi saksi bisu dimulainya sebuah babak baru dalam sejarah sepak bola kita. Bukan sekadar latihan biasa, ini adalah persiapan perdana skuad Garuda menjelang FIFA Series 2026. Tekanan tinggi, ambisi besar, dan satu tujuan, membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Lihatlah siapa yang berdiri di sana. Untuk pertama kalinya, publik sepak bola tanah air melihat pemandangan yang selama ini hanya jadi mimpi. Emil Audero Mulyadi, kiper kelas dunia dengan pengalaman Liga Italia, kini berdiri tegak dengan lambang Garuda di dadanya. Tak sendirian, ia bahu-membahu bersama tembok kokoh Maarten Paes. Bayangkan kengerian penyerang lawan saat harus berhadapan dengan dua raksasa di bawah mistar kita. Di lini pertahanan, sang menara telah kembali. Elkan Bagot tampak sangat bersemangat setelah sekian lama absen. Ia kini punya tandem baru yang tak kalah berkelas, Kevin Dix. Pemain andalan dari kompetisi Eropa ini langsung menunjukkan kelasnya. Taktis, tenan, dan lugas. Dan di lini depan, predator yang kita tunggu-tunggu oleh Romani sudah mulai menebar ancaman. Pergerakannya yang lincah dan insting golnya yang tajam seakan mengirim pesan kepada calon lawan, Garuda siap menerkam siapa saja. Meski belum semua pemain bergabung di hari kedua ini, atmosfer latihan terasa sangat berapi-api. Pelatih John Herdman tak memberi ampun. Fisik digenjot, taktik dimatangkan. Tidak ada sekat antara pemain abroad maupun lokal. Semuanya melebur menjadi satu kekuatan yang mengerikan. Semangat juang yang ditunjukkan sore ini membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pemain bintang, tapi petarung yang siap memberikan segalanya untuk merah putih. FIFA Series 2026 sudah di depan mata. Saint Kitts and Nevis akan menjadi ujian pertama. Dengan skuad semewah ini dan semangat yang membara, apakah kita siap melihat Garuda terbang lebih tinggi dari sebelumnya? Berikan dukungan kalian di kolom komentar. Maju terus Timnas Indonesia, berkibarlah selamanya. Posisi Emil Audero, si El mengomongkan bapaknya, dan juga Martin Paes, si El Luku-Luku, itu sejatinya adalah dua kiper utama Timnas Indonesia. Dan dua-duanya lagi jago banget di klubnya masing-masing. Tapi pertanyaannya, karena setiap negara harus mendaftarkan kiper ketiga, siapa yang kira-kira bakal jadi kiper ketiga di Timnas Indonesia? Papa John Herdman nih, Gardo Corling lama bener nih. Ini udah tanggal berapa nih? Mari kita bahas, boy. Di sini ada beberapa nama kiper lokal yang lagi pada top form banget di Super League Angter cinta kita, boy. Ya mungkin dua nama paling common itu adalah Nadeo dan juga Hernando yang udah terbiasa dipanggil di tim nasional. Nadeo sekarang statusnya adalah kiper lokal dengan penyelamatan terbanyak, berada tepat di bawah Kadu dan juga Mike Hopmeyer-nya Bali United. Di bawahnya Nadeo itu ada Hernando. Sebenarnya agak susah nih, boy, untuk melihat siapa kiper yang paling cocok nih. Di sepak bola modern sekarang, kiper itu adalah orang pertama yang membangun serangan. Jadi kita nggak bisa cuma lihat indikator shot stoppingnya doang. Mungkin kalau secara aerial reach atau jangkauan bola atas, Nadeo jawabannya. Tapi untuk refleks dan juga shot stopping, Hernando dan Cahya Supriyadi mungkin bisa jadi pilihan. Kalau kita bicara build up, satu nama underrated di sini yaitu Akil Safik, mungkin bisa jadi opsi, boy. Bang, kok nggak ada nama Teja, bang, di list lu, bang? Teja adalah kiper dengan clean sheet terbanyak di musim ini. Tetap menurut gua Teja bisa jadi opsi. Tapi kalau kita lihat dari indikator tadi, boy, pertama si kawan ini kan build up-nya kurang dan clean sheet Teja itu salah satu faktornya adalah pertahanan Persib yang sangat solid menurut gua. Save terbanyak datang dari pertahanan yang buruk, clean sheet terbanyak mungkin berangkat dari pertahanan yang baik. Tapi untuk menjadi kiper yang hebat, sayangnya si pemain itu harus punya semuanya, baik dari segi teknik, build up maupun goalkeeping atribut. So kalau menurut kalian gimana nih, boy? Kira-kira Nadeo, Hernando, Akil, atau si Cahya, atau bahkan mungkin Teja, atau mungkin ada nama lain nih, Hoki Caraka gitu misalnya. Coba nanti tulis di bawah, Terima kasih, boy, jangan lupa fokusnya. Bye. Yang lihat foto ini jadi mood booster buat gue pribadi, guys. Akhirnya Elkan Bagot beneran datang ke Jakarta, latihan resmi bersama timnas setelah terakhir kali bersama timnas tahun 2024.
Ketemu lagi sama bestinya Rizky Ridho. Latihan lagi, cengar-cengir lagi, ketawa, puas banget. Hari ini latihan perdana bersama John Herdman dihadiri oleh mayoritas pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga 1. Ada beberapa pemain abroad seperti Sandy Walsh dan Sananta yang bermain di ASEAN. Kita masih menunggu beberapa pemain abroad lagi yang bermain di Eropa seperti Emil Audero, Jai Isis, Calvin Verdong, Kevin Dix, Dean James, dan ada beberapa pemain lainnya guys, termasuk Nathan Chuaon. Pertandingan semakin dekat, 3 hari lagi, kemungkinan besok sudah lengkap semua pemain hadir. Biasanya Martin Paes belakangan karena dia mainnya di MLS, tapi sekarang dia sudah main di Eredivisie bersama Ajax Amsterdam. Semoga aja besok udah kumpul 100% dan John Herdman sudah bisa menerapkan strategi yang terbaru untuk menghadapi FIFA Series 2026 hari Jumat nanti guys. Gimana guys? Kalian sependapat sama gue nggak? Ngeliat foto ini jadi mood booster? Komentarnya. Sika. John Herdman mulai meniru gaya STY. Sadar gak, Mauro Zylstra itu adalah hoki caraka di zaman STY. Jadi menurut gue nih, alasan kenapa yang dipilih Mauro Zylstra bukan Ezra atau hoki, ini tuh polanya sama. Kayak dulu STY lebih milih hoki daripada striker-striker yang lain. Kayak Lili Pali lah, dulu gue inget banget Lili Pali banyak dipertanyakan kenapa nggak dipanggil ke timnas, kenapa lebih dipilih hoki caraka dibanding Lili Pali. Ya karena Mauro Zylstra dan hoki caraka saat itu masih muda banget. Dan jawaban atau alasan paling masuk akal kenapa Mauro Zylstra ya karena untuk regenerasi. Mauro Zylstra ini kan masih muda banget ya, dan mungkin John Herdman melihat ada potensi besar nih di si Mauro Zylstra ini dengan postur yang tinggi dan pengalaman di Eropa. Jadi dia pengen memberikan pengalaman atau experience latihan di timnas bersama John Herdman untuk dipersiapkan ke event-event timnas selanjutnya mungkin. Karena gue nggak yakin nih kalau si Mauro ini nantinya akan main. Toh saingan dia kan ada Ole Romeni, ada Ragnar Oratmangun, yang mana menurut gue mereka akan dimainkan, lebih diutamakan main daripada si Mauro Zylstra ini. Dulu kan hoki caraka juga kadang dipanggil doang, dimainin kan enggak ya dulu ya. Dan yang lainnya juga kan ada Sananta juga. Jadi kemungkinan Mauro main ini nih kayaknya tipis nih kayaknya, kecuali kalau timnas lagi menang gede mungkin dan udah pasti menang, mungkin si Mauro ini akan dimainkan. Tapi kalau misalnya bener-bener bertanding, menurut gue Mauro ini hampir kayaknya nggak main besok mungkin ya. Ini analisa gue karena dulu hoki caraka juga sering dibawa, sering dipanggil, tapi menit bermainnya tetap kalah sama Rafael Strijk atau Ole Romeni atau Ragnar Oratmangun, iya kan? Atau alasan keduanya, tulis sendirilah ya. Pokoknya Mauro Zylstra ini kan baru dinaturalisasi nih sama PSSI, ya kan? Masa langsung gugur ya kan? Kalau Ezra itu kan udah lama nih dia dinaturalisasi. Lagi pula kan gue gak tahu dulu proses naturalisasinya gimana, yang jelas ini udah lama, bukan di zaman federasi sekarang. Terus hoki caraka kan emang WNI sejak lahir. Kalau Mauro ini kan baru dinaturalisasi beberapa bulan lalu, lebih baru dari yang lain. Masa langsung gugur? Ngerti dong sampai sini. So menurut kalian gimana nih? Siapa nih pemain yang seharusnya ada tapi ternyata nggak ada? Tapi gue seneng banget akan datang dong beneran di Indonesia. Gila. Tak ada piala untuk FIFA Series. Lantas apa itu FIFA Series? Yap, secara garis besar FIFA Series ini adalah laga persahabatan yang dikemas dalam bentuk turnamen. Tujuannya untuk menambah pengalaman bertanding. Wah, sangat disayangkan ya guys. Padahal peluang timnas Indonesia untuk juara di FIFA Series kali ini itu bisa dibilang sangat besar. Apalagi kita bermain di kandang sendiri dan bermain dengan kekuatan penuh. Namun sayangnya ternyata FIFA tidak menghadirkan piala atau trofi untuk sang juara FIFA Series 2026 kali ini. Tapi meskipun tidak ada piala, jika timnas Indonesia mampu mengalahkan semua lawan di FIFA Series, maka keuntungan untuk skuad Garuda itu akan mendapatkan poin FIFA yang banyak dan akan berpengaruh pada rank timnas Indonesia di FIFA. So, kalau menurut kalian gimana? Ini siapa guys? Ini siapa ini? Yang ini? Tiba-tiba dia ada di latihan timnas. Siapa ini guys? Egy kah? Atau siapa ini? Kayak pemain yang belum melalui proses naturalisasi teman-teman. Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa sebutkan? Katanya si ini, si Luke Vickery katanya. Tapi masa iya ada Luke Vickery tiba-tiba ada pemain baru?
Yang mana yang benar? Final squad udah dirilis. Timnas D juga kurang 3 hari lagi. Para pemain juga udah mulai kumpul di Indonesia. Sekarang saatnya kita susun Dream Team starting line up Timnas Indonesia versi kacamata bola. Gaskan! Disclaimer, ini kita susun starting line up-nya khusus untuk pertandingan pertama Timnas Indonesia di FIFA Series lawan Saint Kitts and Nevis ya guys. Untuk formasinya jelas kita bakal main 3-4-3 di mana John Herdman juga secara data suka pakai main 3 back. Langsung aja di posisi kiper ada Emil Odero Mulyadi, pemain abroad di Serie A Italia. Walaupun ada Paes yang juga bagus, tapi kita pilih Emil Odero karena kalau kayaknya Emil lebih unggul untuk build up. Nah, ini nih yang menarik, trio center back. Tengah udah jelas El Capitano Jay Itzes. Di kanan aku tetap percayakan untuk Rizky Ridho lawan Saint Kitts and Nevis. Sedangkan di kiri, sorry dulu nih, untuk Kang Bahar, untuk El Preman kita, untuk Justin Hubner, mohon maaf, kali ini aku pengen pasang Elkan Bagot. El Big Man, tower listrik yang udah lama banget nggak kita lihat, kurang lebih udah 2 tahunan kita nggak lihat Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Jadi khusus untuk lawan Saint Kitts and Nevis, aku pilih Elkan Bagot. Nah, kalau performanya ketiga ini klop, ketiga ini bagus, bolehlah nanti di final kita pakai lagi Elkan Bagot. Tapi kalau hasilnya kurang, boleh tuh Justin Hubner dirotasi. Di posisi fullback atau wingback kiri kanan udah jelas Kelvin Verdong sama Kevin Dick, nggak perlu didebatin lagi. Top 5 Eropa. Kiri Ligue 1 Prancis, kanannya pemain Bundesliga. Nah, untuk duet di tengah berhubung The Professor Tom Haye kita lagi kena sanksi, aku pilih Joey Pelupesi tandemnya sama Ivar Jenner. Dengan harapan Ivar Jenner bisa menggantikan peran dari seorang Tom Haye. Untuk penyerang di winger kiri aku pasang Orat Mangun, sedangkan di winger kanan aku pasang Eliano Renders. Sedangkan di ujung tombak tetaplah Oli Romeni masih nggak tergantikan. Nah, ini dia Dream Team starting line up versi kacamata bola untuk Timnas Indonesia versus Saint Kitts and Nevis di FIFA Series. Gimana menurut kalian guys? Apa kalian setuju atau ada yang perlu diganti? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di follow untuk kita update Timnas berita bola dan sport terang. Bisa di follow. Gaskan! Ingatkan dapat cecah ranking 100 terbaik dunia. Sekali kita jatuh balik ke tempat asal. Sakit hati dapat, malu pun dapat. Tapi nak buat macam mana kan? Ini memang salah kita, bukan salah pihak lain. Lagipun kan, bila kita fikir balik lah, sebelum ni pun ranking kita naik pun bukan dengan cara betul kan. Jadi eloklah kalau kita kembali ke tempat asal dan mula perbaiki ranking dengan pemain yang betul. Benda yang paling penting sekarang ni ialah kita kena kalahkan Vietnam pada perlawanan akhir kelayakan Piala Asia nanti. Sebab kalau kita kalah, lagi teruk tau kita kena troll dengan negara jiran kita. Kalau kita kalah lagi sekali, kita hilang poin ranking dan mungkin akan jatuh lagi kita punya ranking. Salam takziah lah kepada semua penyokong-penyokong bola sepak Malaysia.